Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau nanya nih ke kalian. Kira-kira setiap kali kita sholat itu kan kita selalu baca surat Al-Fatihah. Nah, itu tuh kita tuh paham gak sih apa arti surat Al-Fatihah? Dan kita tuh paham gak sih apa yang kita bacain gitu loh, surat Al-Fatihah itu pas kita lagi sholat? Itu tuh paham gak sih artinya? Nah, jadi di video ini aku mau sharing tentang makna dan juga manfaat dari surat Al-Fatihah itu sendiri, supaya kita tuh pas lagi sholat tuh kita tuh paham gitu loh apa yang kita bacain. Dan aku berharap semoga video ini ada manfaatnya dan juga bisa diamalkan oleh kalian semua, termasuk aku juga. Oke, tanpa lama-lama aku langsung masuk aja ke pembahasannya dari surat Al-Fatihah ayat ke-1. Oke, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kalau aku sih menurut pendapat pribadiku, Bismillahirrahmanirrahim, kata bismillah ini aku selalu nerapin di hampir semua kehidupanku. Jadi kayak contoh, pas mau makan aku selalu baca bismillah, dan juga pas mau minum aku selalu baca bismillah, dan pas mau kerja aku juga baca bismillah, mau berangkat kerja, mau ngerjain soal, mau ngerjain apapun lah, ngerjain kegiatan apapun aku selalu baca bismillah, karena itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan juga di sini tertulis seorang muslim hendaknya menyebut nama Allah dalam setiap aktivitasnya agar mendapat pahala dan keberkahan. Jadi kalau kita baca bismillah itu harapannya semoga bisa dapat berkah dari apa yang kita lakukan setiap hari gitu loh. Lanjut ayat kedua. Ini Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau ini sih udah jelas ya, karena Allah kan Tuhan seluruh alam. Dan dari kalimat ini alhamdulillah itu tuh biasanya aku selalu nerapin pas aku kayak dapat sesuatu yang bermanfaat. Kayak contoh, aku habis minum nih, atau aku habis habis tes matematika atau TS gitu, atau UAS itu terus dapat nilainya 90, aku selalu baca alhamdulillah. Nah, karena aku bersyukur gitu loh dapat nilai 90. Nah itu kayak gitu contohnya. Dan lanjut ke ayat ketiga. Ini Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini mah pas saya ini udah paham lah, gampang ini mah. Keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan itu kayak Yaumiddin. Ini hari waktu manusia itu menerima pembalasan amalnya, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Lanjut ke ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, dari sini ini udah jelas banget gitu loh. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini kalau mau meminta pertolongan itu langsung kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, bukan minta pertolongan kepada manusia ataupun atasan kita ataupun teman kita ataupun guru kita. Enggak, itu salah kalau menurutku ya. Karena di sini, di ayat ini, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Dan aku selalu nerapin ini sih sebenarnya. Jadi kalau misal kayak aku lagi kesulitan, misal aku dapat PR dari kuliah, tugas kuliah sulit, itu aku nggak
langsung minta ke teman gitu loh, nggak langsung minta bantuan ke teman. Aku bakal berusaha sendiri sambil minta pertolongan kepada Allah, sambil berdoa. Dalam setiap kali kita sholat tuh kita selalu berdoa supaya urusan kita dimudahkan, PR kita dimudahkan, tugas kuliah kita dimudahkan, dan kita minta pertolongan langsung ke Allah gitu loh. Dan dari situ biasanya tuh langsung ada keajaiban gitu loh, langsung ada pertolongan, entah langsung atau nanti secara bertahap pasti ada gitu. Dan yakinlah kok, karena Allah selalu membantu hambanya kok, dan aku selalu percaya itu. Jadi bukan berarti kita nggak minta pertolongan ke teman, ya nggak gitu juga. Ya kita usaha dulu, kita berusaha sambil berdoa. Dan kalau misalnya mentok pun, kalau udah mentok banget, udah nggak kuat banget dikerjain sendiri, ya kita bisa minta bantuan ke teman. Tapi kita jangan terlalu dikit-dikit minta bantuan ke teman, jangan, karena kasihan juga orang lain gitu loh. Karena kalau misal kita kayak di posisi mereka kita tuh gimana gitu loh, kita ngerasain gak sih kalau misalnya kita dikit-dikit diminta bantuan, dikit-dikit ini, dikit-dikit nanya kan kayak risih juga gitu. Ini menurut pendapat pribadiku. Jadi ya kita usaha dulu sebisanya, semaksimalnya, berusaha sambil berdoa. Kalau udah mentok baru minta ke temen atau nanya ke yang lain gitu. Jadi berusaha dulu. Kemudian di ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita tuh berdoa kepada Allah supaya kita tuh dapat jalan yang lurus gitu loh. Jalan yang lurus ya kita tuh gampang gini, kita tuh ngikutin pedoman yang ada di dalam Al-Quran ini gitu loh. Itu udah lurus menurutku, itu udah jalan yang lurus. Jangan sampai kita ngikutin yang lain gitu. Kalau aku sih menurutku gitu. Kemudian di ayat yang ketujuh, yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang sudah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu berarti menjelaskan ayat yang sebelumnya, yang jalan yang lurus itu seperti apa ya tadi. Jalan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat kepada mereka gitu. Jadi kayak mengikuti jalan orang-orang soleh terdahulu seperti nabi, sahabat gitu loh. Dan seperti itu. Dan juga ada juga nih hadis yang memberikan keutamaan surat Al-Fatihah. Jadi hadisnya seperti ini. Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surat apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. Jadi seperti itu. Dan mungkin sekian dari aku. Dan aku harap semoga video ini ada manfaatnya dan bisa diterapkan kepada kalian, supaya kita semua bisa mendapatkan pahala jariah, amal jariah, dan semoga kita semua bisa masuk ke dalam surga ya Allah, surga Firdaus. Amin. Mungkin sekian dari aku, dan mohon maaf kalau misalnya aku punya salah kata maupun perbuatan. Dan terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.